Ya, kembali Rakyat Bersuara. Tadi saya potong, mohon maaf, Bung Rasman. Sekarang nggak boleh saya potong lagi ya? Enggak. Saya lanjut ini. Silakan, silakan. Baik. Adindaku Tony RM. Adinda belum baca semuanya, kelihatannya perma dan lain-lain. Saya ini sebelum ke sini baca buku dulu, diskusi dengan para hukum-hukum. Ada yang polisi, ada yang hakim, ada yang jaksa, pensiunan, aktif dan lain-lain. Saya gampang aja menjawab itu. Coba baca perma nomor 4 tahun 2016, bab 4 tentang pengawasan putusan pra-peradilan. Pasal 4. Di sini disebut Mahkamah Agung berwenang untuk melakukan pengawasan tertinggi terhadap penyelenggara peradilan di semua lingkungan peradilan dalam menjalankan kekuasaan kehakiman termasuk pra-peradilan. 2. Wewenang Mahkamah Agung dalam melaksanakan fungsi pengawasan terhadap pra-peradilan meliputi mengawasi tingkah laku dan perbuatan para hakim dan menjalankan tugas pra-peradilannya. Poin C. Memberi petunjuk, memberi teguran atau peringatan yang dipandang perlu terhadap putusan pra-peradilan yang menyimpang secara fundamental. Apa ini? Putusan nggak yang saya sampaikan tadi? Putusan. Baca dulu ini adekku. Nah, jangan begini-begini, itulah gunanya junior tuh berguru sama senior. Saya belum senior, saya masih junior, tapi saya hormat pada senior-senior saya. Tentang wewenang Mahkamah Agung, wewenang Komisi Yudisial, ini sudah lengkap. Kenapa saya katakan demikian? Sekarang bukan itu yang menjadi persoalan serius. Saya hanya ingin kanalisasi bahwa Peggy Setiawan belum terbukti bukan pelaku dari ikut serta dan atau melakukan pembunuhan terhadap almarhumah Vina dan Eki. Karena baru formil. Yang kedua, saya ingin katakan di forum yang terhormat ini. Apa yang disampaikan Bang Oto tadi semuanya sudah benar itu Bang. Bahwa ada konstruksi hukum yang salah. Dimulai dari proses penyelidikan, penyidikan, pemberkasan sampai dengan putusan. Kenapa itu Bang? Saya sudah tanya Bang. Saya sudah datang ke Cirebon, saya datang ke Bandung. Apa itu? Mereka penyidik dengan jaksa, kan ada pra-adjudikasi Bang. Mereka periksa tuntutan, mereka periksa penyidikan. Kok lolos barang ini Bang? Kemudian mereka lakukan persidangan, ada pengacaranya JN Nainggolan Bang. Jogi Nainggolan. Hadir dia Bang. Kemudian diponis, diputus. Kalau itu mau kita eksaminasi, lakukan dari awal semua. Maka saya katakan tadi, kekeliruan ini bukan pada polisi semata, tapi ada di jaksa, ada di hakim. Kalau ini adalah sebuah konspirasi, maka oknum dari 3 penegak hukum ini proses. Saya tidak katakan mereka salah, tapi jangan polisi yang disudutkan. Karena itu saran saya, marilah kita cerdas dan cermat menegakkan hukum ini. Karena kalau besok diputus oleh PK, PK ini diputus oleh hakim Bang, kemudian landasan hukumnya dari salah satu novum saudara Peggy Setiawan. Saya pikir Bang Oto, Bang Hendri, senior yang lain akan tambah sulit lagi kita Bang menyampaikan materi kepada mahasiswa. Karena kalau kontraproduktif, saya gampang menjawab pertanyaan dia ini. Kalau tidak boleh dilaporkan ke KY, putusan dari Eman Sulaiman tidak boleh ke Mahkamah Agung, terus kemana saya lapor? Ke Tuhan. Terus saya lapor kemana? Ke Aiman. Terus ke Tony. Kemana? Kasih saya jawab. Kalau tidak boleh saya laporkan putusan Eman Sulaiman ini ke KY, Komisi Yudisial, tidak boleh ke Badan Pengawas Mahkamah Agung, terus kemana saya melapor? Tolong jawab. Ke Tuhan. Ya, jawab dong. Singkat saja Pak. Harus ada solusinya. Kemana saya lapor? Ya silakan, itu terserah Bung Rasman mau melaporkan ke KY, ke Mahkamah Agung. Saya hanya tadi menyampaikan bahwa kewenangan baik KY maupun Mahkamah Agung, Bawas Mahkamah Agung. Saya sudah baca kewenangan itu ada, kan sudah saya bilang iya, tadi. semua itu tentang tindakan hakim itu, bukan putusannya. Ya Allah, kau nggak baca ini tadi bab 4 ini. Ini saya kasih sama kau. Awas nanti ada meme lagi Bang. Nih. Silakan baca. Ya.
memberi petunjuk, teguran, dan atau peringatan yang dipandang perlu terhadap putusan pra-peradilan yang menyimpang secara fundamental. Ya, Apalagi? ini buat hakim memberi petunjuk, teguran, bukan mengeksaminasi Ya, putusannya. terus kalau nggak dilaporkan, kapan dapat tegurannya? Ya silakan, Nah, makanya saya laporkan. Makanya Ya sudah, kau ini belajar akan sama dilihat. Bung Tola. Sekarang materinya Ya, cukup, nih. saya nggak mau jawab lagi. Bang Iman. Sekarang materinya. Putusan. Tidak benar kalau Hakim Eman Sulaiman itu memutus melampaui kewenangannya atau ultra petita. Yang dikabulkan kan jelas mengabulkan seluruhnya. Arti mengabulkan seluruhnya itu berarti petitum, tuntutan ya yang dimohon oleh pemohon itu dikabulkan semua. Termasuk nomor 5 itu ada dalam petitum pemohon. Ada dalam petitum permohonan yang menyatakan tidak sah segala keputusan atau penetapan berkenaan dengan lebih lanjut ya berkenaan dengan penetapan tersangka itu dimohon ada dalam petitum. Jadi bukan ultra petita, bukan. Itu Pertama, kan kata Anda. Pertama, kedua. Hakim Eman Sulaiman dalam memutus pra-peradilan ini telah berdasarkan hukum. Saya sampaikan nih berulang-ulang. Dasar penyidik menetapkan tersangka Peggy Setiawan. Kenapa ia tidak memeriksa Peggy sebagai saksi? Dengan dalih dalam jawabannya karena Peggy Setiawan sudah DPO, daftar pencarian orang. Lalu dari bukti-bukti dan dari jawaban pra-peradilan DPO terhadap Peggy Setiawan. Sebenarnya Peggy alias Peron ya. Peggy alias Peron, Andi dan Dani ditetapkan pada tanggal 15 September 2016. Lalu kalau ditetapkan tanggal 15 September 2016, maka saat itu masih berlaku Peraturan Kapolri nomor 14 tahun 2012 tentang manajemen penyidikan tindak pidana. Di dalam pasal 31 jelas berbunyi tersangka yang telah dipanggil guna pemeriksaan penyidikan perkara lebih dari 3 kali keberadaannya tidak jelas tidak diketahui, maka dimuat dalam daftar pencarian orang dan dibuat surat pencarian orang. Artinya untuk dapat menetapkan seorang menjadi DPO maka harus ada 2 unsur yang dipenuhi. 1, seseorang harus sudah tersangka. Kedua, seseorang itu harus dipanggil 3 kali dalam peraturan Kapolri 2012 itu 3 kali. Ya, baru ditetapkan DPO. Faktanya dalam pra-peradilan penyidik Polda Jawa Barat tidak mampu ya, menunjukkan atau membuktikan bahwa Peggy Setiawan ini telah Ini saya ditetapkan jawab ya, biar tersangka jangan apa. Maksud saya tadi sebelum 15 dilempar ke Bang September Oto aja dengan Bang Henry. 2016. Nah, supaya Dan jangan penyidik kami-kami aja juga yang muda-muda ini. tidak mampu menunjukkan bukti pemanggilan secara patut Itu 3 isi kali. dari Saya Akhirnya putusan pra-peradilan. sebelum closing. DPO itu dinyatakan cacat hukum. Dan dipastikan kemudian waktu diputuskan begitu juga. Peggy selesai. Kasih Adinda saya dulu Tony. dong, saya masih lanjutan tersangkanya. Silakan. Kemudian Singkat saja ya. penetapan tersangka, ya bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 21 tahun 2014. Dalam pertimbangan hukumnya halaman 98 dikatakan bahwa untuk dapat menetapkan tersangka seseorang selain harus memiliki 2 alat bukti yang termuat dalam pasal 18 KUHP juga harus diperiksa dulu calon tersangkanya. Lagi-lagi penyidik tidak mampu membuktikan pemeriksaan Peggy Setiawan sebagai saksi atau calon tersangka sehingga penetapan tersangka itu tidak sah dan akhirnya jawab putusannya sebelum ke Bang Oto ya. dibatalkan. Saya akan bahas Sebelum saat ke lagi Bang Oto. tetap sama kami di Rakyat Bersuara. Saya memberikan kesempatan. Pasal juga ke Bung Henry. Bung Henry belum ngomong. Terima kasih. Sebentar, kita kembali saat lagi di Rakyat Bersuara. Nanti setelah ini baru kita ke Bung Henry. Silakan.